Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nesa Dwi Anggraini dengan NIM 811423045 dari kelas C jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar promosi kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Irwan SK MMKes. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang strategi pencegahan pada penyakit bronkitis. Nah, jadi apa sih itu penyakit bronkitis? Jadi, bronkitis adalah peradangan atau iritasi pada dinding saluran bronkus, tepatnya pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan menuju ke paru-paru. Ketika seseorang mengalami bronkitis, maka kondisi ini dapat berlangsung dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan. Bronkus sendiri berfungsi untuk mengantarkan udara menuju paru-paru. Dan pada dasarnya, dinding bronkus telah dilengkapi dengan lendir yang berguna untuk menjebak partikel penyebab iritasi. Nah, bronkus dapat teriritasi oleh infeksi atau iritan lainnya. Dinding tersebut akan terpacu untuk memproduksi lebih banyak lendir, dan tubuh akan berusaha menguranginya dengan batuk agar saluran bronkus tidak tertutup oleh lendir. Dan apabila bronkitis tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka ada risiko berlanjut menjadi pneumonia atau bronkopneumonia. Kedua kondisi tersebut biasanya ditandai dengan gejala nyeri dada, demam, serta penurunan kesadaran. Adapun penyebab bronkitis, secara umum, penyakit bronkitis adalah kondisi di mana bronkus mengalami inflamasi atau radang. Dan ketika tubuh mencoba melawan infeksi dan iritasi tersebut, tabung bronkial kemungkinan akan membengkak sehingga menghasilkan lendir yang berlebih yang dapat menyebabkan penderita batuk-batuk. Pembengkakan tersebut juga dapat menyebabkan saluran pernapasan menyempit sehingga menghambat aliran pernapasan. Dan dari situlah muncul gejala bronkitis seperti sesak dada. Perlu teman-teman ketahui, bronkitis juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada bronkitis akut dan bronkitis kronis. Nah, pertama, mari kita bahas tentang bronkitis akut. Bronkitis akut merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada selaput saluran bronkial dalam jangka waktu yang pendek, yakni kurang dari 3 minggu. Jenis bronkitis ini bisa sembuh dengan sendirinya dan umumnya disebabkan oleh virus. Nah, apa sih penyebab dari bronkitis akut? Jadi, ada beberapa virus yang dapat menyebabkan bronkitis akut seperti rhinovirus, adenovirus, influenza A dan B, parainfluenza, coronavirus, dan respiratory syncytial virus atau RSV. Sebanyak 95% bronkitis disebabkan oleh virus. Namun, menurut penelitian ada 1-10% kemungkinan bahwa penyebab terjadinya bronkitis adalah bakteri. Selain virus dan bakteri, adapun penyebab bronkitis lainnya yaitu populasi udara dan kebiasaan merokok. Bronkitis akut ini merupakan kondisi yang mudah menular karena disebabkan oleh virus dan bakteri. Itulah mengapa pengidap kondisi ini selalu disarankan untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin ataupun batuk, dan lebih baik jika menggunakan masker. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu ada bronkitis kronis. Nah, berbeda dengan bronkitis akut, bronkitis kronis ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan hingga dalam kurun waktu 2 tahun. Kondisi ini juga dapat berkembang seiring berjalannya waktu jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Jika peradangan terus berlangsung, maka akan menyebabkan dinding bronkus terus-menerus memproduksi lendir, sel-sel ikut meradang, dan saluran pernafasan juga akan menyempit atau kaku. Sebagian besar kasus bronkitis kronis disebabkan oleh paparan asap rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Selain itu, bisa juga dari kabut asap, polusi industri, dan bahan kimia beracun. Selanjutnya, faktor pemicu bronkitis. Adapun faktor pemicu penyakit bronkitis antara lain kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebih, sistem kekebalan tubuh lemah, dan kualitas lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya, gejala bronkitis. Harus teman-teman ketahui bahwa bronkitis adalah kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Karena itu, mari kenali apa saja gejala dari penyakit bronkitis. Pada bronkitis akut terdapat gejala seperti nyeri di bagian dada, sakit kepala, pilek dan sakit tenggorokan, batuk kering disusul batuk berdahak, tubuh panas dingin, demam ringan, dan sesak napas.
Dan pada bronkitis kronis terdapat gejala seperti batuk kering disusul berdahak dan berkelanjutan, saat bernafas dada terasa tidak nyaman, kebiruan pada bibir, kulit, dan kuku karena adanya penurunan kadar oksigen. Selanjutnya, kita masuk ke pencegahan dan pengobatan bronkitis. Cara pencegahan penyakit bronkitis yaitu seperti jangan merokok atau menghirup asap rokok, hindari paparan zat berbahaya atau polusi udara dengan menggunakan masker, kenakan alat pelindung diri sesuai dengan standar operasional jika Anda bekerja di tempat yang mudah terkena paparan zat kimia, asap, dan debu industri. Istirahat yang cukup, pastikan Anda mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, hindari berbagi pakai barang pribadi, terutama peralatan makan dan minum dengan orang lain, dan lakukan vaksinasi flu dan pneumonia. Adapun pengobatan bronkitis adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan yang telah dianjurkan oleh dokter. Selain itu, pengidap bronkitis juga disarankan untuk istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak untuk membantu proses pemulihan. Karena meski mudah menular, penyakit bronkitis ini dapat kita cegah dengan beberapa upaya yang disebutkan tadi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan terkait penyakit bronkitis. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.